Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama Lapan Garu TV. Semoga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun dan selalu semangat. Oke, di forum ilmiah ini di Lapan Garu TV pada pagi hari ini kami kedatangan tamu yang sangat penting dan sangat dalam ilmunya tentang teknologi atmosfer, yaitu Dr. Nur Somadi. Selamat pagi, Pak Dr. Nur Somadi. Pemirsa, pada pagi hari ini kita akan menggali produk-produk yang telah dihasilkan oleh Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Bandung di bawah Deputi Sains Antariksa Bandung. Baik, Pak Nur Somadi, kabarnya di PSTA banyak memproduksi layanan-layanan publik yang bisa diakses publik terkait dengan hasil dari pengolahan data dan teknologi atmosfer. Bisa dijelaskan satu-satu, Pak Dr. Nur Somadi? Betul, Pak. Baik, terima kasih pemirsa. Jadi kami datang ke sini ingin menyampaikan tentang hasil produk penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan atau yang biasa disingkat dengan Litbang Jirap, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer. Sebagaimana namanya, Sains dan Teknologi Atmosfer, kami mengembangkan hasil-hasil penelitian yang kaitannya dengan sains dan teknologi atmosfer. Dari yang pertama adalah Satellite Disaster Early Warning System atau yang disingkat dengan SADEWA. Produk ini merupakan pengamatan yang secara near real time atau mendekati waktu nyata dan juga model prediksi atmosfer atau prediksi cuaca untuk 3 hari ke depan, Pak. Dengan resolusi waktu setiap jam. Artinya bisa diakses melalui SADEWA science8.go.id. Kemudian Anda bisa melihat bagaimana perakiraan pada jam saat ini. Itu dari handphone bisa ya, Pak? Bisa, Dokter. Tolong diulangi, Pak. SADEWA.science.8.go.id. Oke, sadewa.science.8.go.id. Iya. Nah, Anda bisa langsung melihat seperti contohnya perakiraan curah hujan, kemudian perakiraan angin dan arah angin di ketinggian 10 meter. Coveragenya sampai mencakup satu wilayah Indonesia. Betul. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi kalau pemirsa ada di wilayah Indonesia bagian barat bisa juga mengakses. Ya, betul sekali. SADEWA Satellite Disaster Early Warning System. Sebagai namanya Early Warning System, harapannya dengan melihat misalnya pengguna mengakses kemudian melihat perakiraan pada sore nanti atau pada hari besok atau hari berikutnya, bagaimana di wilayah Anda, bisa menjadikan sebagai early warning atau peringatan dini. Terus komponen-komponen apa saja, Pak Dr. Nur Somadi, untuk yang terdapat dalam layanan tersebut? Komponen-komponen itu parameternya atau apa yang disajikan? Yang disajikan tentu parameter iklim yang sering menjadi pertanyaan utama adalah curah hujan. Karena seperti kaitannya dengan bencana hidrometeorologi yang kemarin terjadi, apalagi saat ini ada hasil dari model prediksi akan terjadi La Nina, menunjukkan tren La Nina atau anomali iklim. Anda bisa mengakses juga di produk lain kami yang disebut Sistem Informasi Perubahan Iklim. Anda bisa mengakses di srirama.science.8. Oh, itu aplikasi yang berbeda, Mas ya? Berbeda. Jadi apa tadi? srirama.science.8.go.id. Oke, srirama.science.8.go.id. Oke. Di situ Anda bisa mengakses bagaimana proyeksi iklim di wilayah Anda untuk kedepannya. Untuk forecasting kedepannya. Dan data yang lama ada juga, Mas ya? Data yang lama ada. Datanya bulanan karena ini adalah koridornya adalah iklim. Jadi data yang disajikan adalah data bulanan. Oke, baik.
Ya, kalau Sadewa tadi data yang disajikan adalah harian. Jam. Oh jam, malah levelnya per jam ya. Setiap jam. Bisa dibilang waktu singkat atau short term. Kalau Sirama untuk waktu yang lebih panjang atau long term begitu. Bagus sekali. Kemudian ada lagi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi ini pada pagi hari ini, kami menyampaikan pula produk-produk PSTA yang lain seperti Sri Kandi, Sistem Informasi Komposisi Atmosfer Indonesia. Wah, ini diperlukan bagi para peneliti, Mas. Jadi komposisi atmosfer mungkin ini tidak masyarakat luas tidak terlalu membutuhkannya, tapi jika yang interesting langsung ke atmosfer itu komposisi atmosfernya bisa dijabarkan di situ, Mas ya. Betul. Penggunaannya mungkin untuk kalangan ilmiah kali, Mas. Terutama untuk di bagian di Kementerian Lingkungan Hidup. Instansi terkait, Mas ya. Gas-gas atmosfer yang biasanya sensitif di kota-kota besar. Oh, seperti aerosol gitu ya. Aero yang terdispersi dalam solid yang terdispersi dalam aero gitu ya, Mas ya. Ya, untuk input atau masukan atau bahan pertimbangan bagi Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk AMDAL, bagaimana mereka menentukan kebijakan apakah kualitas udara di satu kota baik berarti baik, sedang, kata kuncinya kualitas udara dan kualitas atmosfer. Betul sekali. Baik. Ada lagi produksi lain, Mas? Ada lagi yang disebut Santanu. Sistem informasi pemantau hujan. Ini menggunakan radar yang dikembangkan dari teknologi radar kapal untuk mengestimasi hujan di dalam jangkauan kurang lebih radius 40 km ya. Seputar dari radarnya ya, Mas ya. Itu sebagaimana yang terpasang di PAA Garut ini ada radar Santanu. Oke, baik. Jadi itu berguna sekali untuk kita mengetahui posisinya dan intensitas hujan secara mendekati real time gitu, Mas ya. Bagus sekali layanan itu. Jadi kalau kita mau jalan kemana, kita ngelihat dulu Santanu, oh di sana hujan gitu kan. Oke, baik sekali. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan, Mas? Ada lagi. Banyak banget nih. Ada lagi yang menjadi salah satu produk yang sudah dikembangkan juga namanya Smart System Emberan Maritim. Kemudian untuk targetan 5 tahun ke depan, PSTA itu memiliki atau memiliki target untuk mengembangkan produk sains dan teknologi atmosfer yang akan diberi nama Gatot Kaca, Pak. Gatot Kaca. Ini sebenarnya mengambil nama-nama seperti dalam pewayangan, Mas. Iya, betul sekali. Jadi ada Jata. Pertama tadi yang dijelasin tuh ada Sadewa, ada Semar, Jatayu, Kamajaya, terus Gatot Kaca, Sri Kandi, Santanu. Jadi ini mungkin pemirsa dari PSTA itu juga menamakan ini bukan tanpa alasan. Ini melestarikan budaya bangsa dengan memadukan budaya bangsa tersebut dengan teknologi yang sudah dikuasai oleh rekan-rekan dari pusat sains dan teknologi atmosfer. Lanjut, Mas, tadi. Jadi Gatot Kaca itu harapannya menjadi ikon, salah satu ikon PSTA yang dikenal GNSS for Atmospheric Observation and Tracking the Climate Change. Kata kuncinya adalah climate change, perubahan iklim. Itu isu besar ya, abad ini itu climate change. Betul sekali. Jadi bagaimana data-data pengamatan oleh satelit navigasi, satelit GNSS yang dimanfaatkan untuk pengamatan atmosfer untuk mengetahui tracking perubahan. Jadi gini, Mas Dr. Nur Somadi, kalau kita tadi mendengar penjelasan itu sangat banyak. Saya rasa rekan-rekan pemirsa di rumah akan bingung gitu kan. Untuk singkatnya aja, mungkin berkunjung langsung ke web dari PSTA. Bisa dijelaskan webnya, Mas? Apa aja webnya? PSTA.science.lapan.go.id. Oke, catat, Mas. Jadi pemirsa di rumah, Anda bisa merangkum semua yang dijelaskan Mas Dr. Nur Somadi bahwa itu ada di apa, Mas, tadi? www.psta.science.lapan.go.id. Oke, jadi pemirsa di rumah cukup mengakses itu
di gadget atau di gawai atau di PC rumah masing-masing atau di laptop. Jadi www.psta.sign.go.8.go.id ya Mas. Itu bisa diakses di gawai Anda. Nah, semua pelayanan yang tadi namanya pewayangan tersebut dan mengakomodir semua teknologi atmosfer itu bisa didapatkan di situ. Dan mohon di situ ada testimoni atau ada di-share sebanyak-banyaknya ke medsos masing-masing daripada teman-teman. Follow Instagram. Oh ya, follow juga ada medsos. Apa Mas medsosnya? Instagram PSTA 8. Oke. YouTube ada nggak Mas? YouTube ada PSTA 8. Oke. Ternyata Saya kan subscribe PSTA sebanyak-banyaknya ya. Nanti ada hadiah nggak nih Mas kira-kira? Oke, jadi mungkin nanti akan disusun bahwa untuk feedback nanti kita akan kalau dari Lapan Garut sendiri Mas, Lapan Garut TV mengadakan satu namanya ulangan online Mas. Kemudian ada cerdas cermat online, ada BIMTEK online, ada sosialisasi online, dan semuanya itu sekarang migrasi ke berbau online semuanya. Jadi di situ nanti akan kita endorse bahwa rekan-rekan kami dari PSTA memiliki medsos yang lengkap sekali, dan jika tertarik untuk mengikuti atau mendapatkan informasi itu bisa mengakses tersebut. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Rekan-rekan pemirsa di rumah juga kepingin loh Mas masuk Lapan, karena Lapan itu kan seperti NASA-nya Indonesia nih Mas. Jadi Lapan itu lembaga penerbangan dan antariksa nasional, itu similar dengan NASA di Amerika. Sebenarnya jurusan apa aja sih Mas yang harus disiapkan oleh rekan-rekan atau adik-adik yang kuliah untuk bisa masuk ke Lapan Mas, terutama di PSTA? Di PSTA, PSTA ada jurusan meteorologi, meteorologi, kemudian ada jurusan fisika, ada teknik informatika untuk elektro, teknik elektro, kemudian teknik fisika, kimia juga ada. Untuk sosial ada nggak Mas? Akuntansi, analisis kepegawaian, ada ya. Itu yang untuk TU ya. Jadi pemirsa nggak usah khawatir jika pemirsa kuliahnya semua bidangnya. Hampir disiplin. Oke Mas. Kalau ini bicara masalah pribadi Mas, ini mungkin pemirsa belum tahu background pribadi dari Mas Dr. Nur Somadi. Mas Dr. Nur Somadi ini untuk S1 dulu di mana? S2 di mana dan S3 di mana? Gimana cara meraihnya Mas? Saya kuliah S1, kuliah sarjana di meteorologi ITB. ITB Mas ya? Geofisika dan meteorologi ITB. Ya. Kemudian melanjutkan magister di Sains Atmosfer ITB juga. ITB juga Mas ya? Betul. Dan kuliah S3 di Graduate School of Science Special Atmospheric Science di Kyoto University. Scholarship itu Mas? Scholarship. Dari apa? Ristek. Dari Kementerian Ristek dan Teknologi. Jadi pemirsa tidak usah takut, bergabung dulu di Lapan, nanti akan kuliah ke mancanegara. Dari Jepang, nanti bisa ke luar selain dari Jepang boleh Mas ya? Tahun 2011 lalu kami sempat ke University of Wisconsin. Baik. USA. Jadi jangan khawatir pemirsa, tetap semangat dan masuklah Lapan. Sangat terbuka, bisa diakses di www.lapan.go.id untuk rekrutmen CPNS, dan nanti peluang terbuka untuk seperti Dr. Nur Somadi bisa kuliah di luar negeri. Terima kasih Mas Dokter pengetahuannya. Jadi pemirsa tetap untuk menyaksikan Lapan Garut TV. Di sini akan banyak sekali informasi sampai inspirasi yang dapat kita sajikan. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih Mas. Terima kasih.